Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Purnamasari dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Maros, semester 4. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang persamaan konikoida pada geometri analitik ruang. Baik, langsung saja pada persamaan konikoida. Pada geometri analitik ruang, konikoida terdiri dari bola, elipsoida, kerucut eliptik, hiperboloida eliptik, paraboloida hiperboloida, silinder hiperbolik, dan silinder parabolik. Yang akan dibahas kali ini yaitu persamaan elipsoida. Baik, kita mempelajari terlebih dahulu materinya, yaitu persamaan elipsoida x kuadrat dibagi a kuadrat ditambah y kuadrat dibagi b kuadrat ditambah z kuadrat dibagi c kuadrat sama dengan 1. Misalkan T, x1, y1, z1 suatu titik di luar elipsoida. Dari titik T dibuat bidang-bidang yang menyinggung elipsoida. Misalkan P, x0, y0, z0 suatu titik singgung dari bidang singgung yang melalui T. Berdasarkan uraian di atas, persamaan bidang singgung di P adalah x0 dikali x dibagi a kuadrat ditambah y0 dikali y dibagi b kuadrat ditambah z0 dikali z dibagi c kuadrat sama dengan 1. Karena bidang singgung melalui T, maka dipenuhi x1 dikali x0 dibagi a kuadrat ditambah y1 dikali y0 dibagi b kuadrat ditambah z1 dikali z0 dibagi c kuadrat sama dengan 1. Ini berarti setiap titik singgung dari bidang singgung pada elipsoida yang melalui T terletak pada bidang dengan persamaan x1 dikali x dibagi a kuadrat ditambah y1 dikali y dibagi b kuadrat ditambah z1 dikali z dibagi c kuadrat sama dengan 1. Nah, x1 dikali x dibagi a kuadrat ditambah y1 dikali y dibagi b kuadrat ditambah z1 dikali z dibagi c kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan persamaan bidang kutub dari titik T terhadap elipsoida. Itu x kuadrat dibagi a kuadrat ditambah y kuadrat dibagi b kuadrat ditambah z kuadrat dibagi c kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis yang melalui T dengan bilangan-bilangan arah P, Q, dan R adalah x dikurang x1 dibagi a kuadrat ditambah y dikurang y1 dibagi b kuadrat ditambah z dikurang z1 dibagi c kuadrat sama dengan 1. Baik, kita masuk ke contoh soal. Soalnya yaitu carilah M sehingga bidang X dikurang 2Y dikurang 2Z ditambah M sama dengan 0 menyinggung elipsoida X kuadrat dibagi 144 ditambah Y kuadrat dibagi 36 ditambah Z kuadrat dibagi 9 sama dengan 1. Jawabannya, misalkan T, X0, Y0, Z0 suatu titik singgung elipsoida, maka dipenuhi x0 kuadrat dibagi a kuadrat ditambah y0 kuadrat dibagi b kuadrat ditambah z0 kuadrat dibagi c kuadrat sama dengan 1, yaitu x0 kuadrat dibagi 144 ditambah y0 kuadrat dibagi 36 ditambah z0 kuadrat dibagi 9 sama dengan 1. Persamaan bidang singgung elipsoida di T yaitu dengan rumus x0 dikali x dibagi a kuadrat ditambah y0 dikali y dibagi b kuadrat ditambah z0 dikali z dibagi c kuadrat sama dengan 1. Maka
Kita substitusi nilainya menjadi X0 dikali X dibagi 144 ditambah Y0 dikali Y dibagi 36 ditambah Z0 dikali Z dibagi 9 sama dengan 1. Nah, di sini kita masing-masing kedua ruas kita kalikan 144. 144 dikali X0 dikali X dibagi 144, maka hasilnya X0 dikali X. Sedangkan yang ini kita kalikan 144, hasilnya yaitu 4Y0 dikali Y. Yang ini kita kalikan 144, hasilnya yaitu 16Z0 dikali Z. 1 dikali 144 hasilnya 144. Maka kita pindah ruaskan ke kiri 144-nya menjadi X0 dikali X ditambah 4Y0 dikali Y ditambah 16Z0 dikali Z dikurang 144 sama dengan 0. Bidang singgung ini harus berimpit dengan bidang X dikurang 2Y dikurang 2Z ditambah M sama dengan 0, yang berarti harus dipenuhi X0 dibagi 1 sama dengan 4Y0 dibagi min 2 sama dengan 16Z0 dibagi min 2 sama dengan min 144 dibagi M sama dengan lambda. X0 ini dari sini. Ini semacam perbandingan. X0 dibagi 1, 4Y0 dibagi min 2, 16Z0 dibagi min 2, dan min 144 dibagi M. Kita lanjut. X0 dibagi 1 sama dengan 4Y0 dibagi min 2 sama dengan 16Z0 dibagi min 2 sama dengan min 144 dibagi M sama dengan lambda. Maka X0 dibagi 1 sama dengan lambda, yaitu X0-nya sama dengan lambda. Untuk mencari Y0, kita gunakan 4Y0 dibagi min 2 sama dengan lambda. Maka 4Y0 sama dengan min 2 lambda. Maka Y0-nya sama dengan min 1/2 lambda. Kita cari lagi Z0-nya menggunakan ini. Yaitu 16Z0 dibagi min 2 sama dengan lambda. Maka 16Z0 sama dengan min 2 lambda. Maka hasilnya Z0 sama dengan min 1/8 lambda. Karena titik T, X0, Y0, Z0 pada elipsoida, maka substitusi nilai X0, Y0, Z0 menjadi X0 kuadrat dibagi 144 ditambah Y kuadrat dibagi 36 ditambah Z0 kuadrat dibagi 9 sama dengan 1. Kita substitusi nilainya. Jadi lambda kuadrat dibagi 144 ditambah min 1/2 lambda kuadrat dibagi 36 ditambah min 1/8 lambda kuadrat dibagi 9 sama dengan 1. Maka lambda kuadrat dibagi 144 ditambah 1/4 lambda kuadrat dibagi 36 ditambah 1/64 lambda kuadrat dibagi 9 sama dengan 1.
Hasilnya, lambda kuadrat dibagi 144 ditambah lambda kuadrat dibagi 36 dikali 4. Dari sini ditambah lambda kuadrat dibagi 9 dikali 64 sama dengan 1. Lambda kuadrat dibagi 144 ditambah lambda kuadrat dibagi 144 ditambah lambda kuadrat dibagi 576 sama dengan 1. Ini hasil kalinya dari sini semua. Nah, kita samakan menjadi 4 lambda kuadrat ditambah 4 lambda kuadrat ditambah lambda kuadrat dibagi 576 sama dengan 1. Maka 9 lambda kuadrat dibagi 576 sama dengan 1. 9 lambda kuadrat sama dengan 576. Maka lambda kuadrat sama dengan 64. Dan lambdanya sama dengan plus minus 8. Kita substitusi nilai lambda plus minus 8 ke min 144 dibagi M sama dengan lambda. Untuk lambda sama dengan 8, maka min 144 dibagi M sama dengan 8. 8M sama dengan min 144. Maka M-nya sama dengan min 144 dibagi 8, yaitu M sama dengan min 18. Untuk lambda sama dengan min 8, yaitu min 144 dibagi M sama dengan min 8. Min 8 dikali M sama dengan 144. M sama dengan min 144 dibagi min 8, maka hasil M sama dengan 18. Jadi, nilai M yang ditanyakan adalah M sama dengan plus minus 18. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.